Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dalam segmen Market Lock. Pemirsa, 2 menit jelang penutupan sesi kedua, kalau kita lihat memang sebelumnya di sesi pertama IHSG dibuka melemah di 0,3% dan sesi pertama ditutup turun 0,57% ke level 8.200-an. Apakah kita nantinya akan melihat untuk sesi kedua ini tutup juga melemah dan juga sektor-sektor mana saja, karena mengingat di sesi pertama ada 7 sektor yang melemah terutama keuangan dan kesehatan, dan kita akan bergabung dengan jurnalis NTV yang berada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Sela Rizky. Ya, Sela, bisa diinformasikan kepada kami pergerakan IHSG seperti apa, data real di penutupannya saat ini seperti apa, dan juga sektor mana yang menjadi pelemah dan penguat pada hari ini? Ya, baik Rian dan juga pemirsa, bahwa di minggu kedua bulan Februari ini kita melihat pergerakan IHSG ini terus melemah dan berada di zona merah. Untuk di penutupan pada hari ini, kameramen saya akan menunjukkan kepada Anda terkait dengan yang informasi yang ada di papan bursa pada hari ini. Memang berada di zona merah pada pukul 4 sore ini di minus 0,59% atau turun ke minus 48,84 poin dan berada di level 8.216. Kemudian untuk trading volumenya sendiri ini di kisaran 46 miliar saham. Kemudian juga trading value-nya berada di 21,7 triliun dan trading frekuensinya ini sekitar 2,7 miliar. Memang kalau kita bandingkan dengan saat pembukaan sesi pertama tadi, memang sudah berada di zona merah, dan juga pada pembukaan sesi pertama tadi ada melemah di 0,31% atau turun ke 25,34 poin ke level 8.240. Kemudian saat penutupan sesi kedua juga terus mengalami pelemahan, ini ditutup minus 0,57% atau setara dengan 46,79 poin di level 8.218, dan volume perdagangannya ini tercatat sekitar 28,406 miliar saham. Kemudian nilai transaksinya ini mencapai sekitar 12,3 triliun, dan berdasarkan informasi atau menurut pandangan dari analis Mirai Sekuritas Navan Aji ini terkait dengan IHSG yang terkoreksi sejak awal ini melemah sebanyak 0,6% di level 8.219, dan ini terjadi tekanan pada saham-saham yang berkapitalisasinya besar, di antaranya seperti AMMN yakni minus 3,9%, kemudian TLKM minus 2,8%, kemudian juga ada BRPT yang mana minus sampai 2,3%, yang ini membuat IHSG ini sulit untuk bergerak naik. Kemudian dari 7 dari 11 indeks ini memang mengalami koreksi terutama pada infrastruktur dan juga kesehatan yang mengalami penurunan terbesar. Kemudian di saat pembukaan sesi kedua juga angkanya terus melemah dan masih berada di zona merah. Kira-kira seperti itu, Rian. Ya baik, Sela, seperti Anda sampaikan tadi memang ada beberapa deretan emiten yang menunjukkan bahwa beberapa sektor ini menjadi sektor yang memberatkan IHSG. Salah satu tadi disampaikan adalah TLKM atau Telekom, dan salah satu dari sektor teknologi dan juga telekomunikasi ini yang mengalami pelemahan di 0,61% di penutupan sesi kedua. Lalu juga selain kesehatan di 0,9%, pelemahan terdalam di sini terpantau ada infrastruktur, sementara hanya beberapa sektor saja yang menjadi penguat atau berada di zona hijau, yakni adalah energi, transportasi, industri, dan kita bisa sekali lagi menegaskan bahwa di penutupan sesi kedua atau penutupan akhir pekan ini IHSG ditutup di level 0,64% atau di 8.212 di level tersebut. Lalu terkait dengan sentimen, kita mengetahui sebelum Nusantara Business Hour ini kita melihat ada penyampaian dari Prabowo untuk Danantara Economic Outlook yang menjadi salah satu sentimen membuat para pelaku saham
ini wait and see untuk melakukan kegiatan transaksi di IHSG. Lalu menurut pandangan Anda, sentimen apa yang membuat pergerakan dan juga tren IHSG pada akhir pekan ini, menjelang akhir pekan ini? Ya, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa ini para pelaku investor masih tetap berhati-hati dan masih fokus terkait dengan laba korporasi dan juga memantau data US CPI dan Core CPI pada akhir Januari 2026. Dan nantinya apabila hasil US CPI dan Core CPI ini melandai, maka harapan The Fed red card ini bisa terbuka lebar. Jadi para investor memang saat ini masih terus memantau dan berhati-hati, tidak ingin gegabah. Kemudian terkait dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di acara Indonesia Economy Outlook ini memang terlihat Prabowo ini akan disampaikan bahwa tadi juga akan membangun super micro financing yang mana ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, dan rencana ini sebagai upaya untuk memerangi atau membasmi para rentenir yang berada di daerah-daerah, dan ini tentunya mendapatkan pandangan positif begitu karena Presiden Prabowo juga nantinya akan mengoptimalkan aset negara yang mana untuk mendanai sejumlah sektor strategis yang mana nantinya akan berkaitan dengan energi hijau, hilirisasi maupun juga teknologi, dan ini akan diperkirakan akan menjadi katalis penahan outflow dari bursa saham, apalagi dari Danantara sendiri memang sudah memberikan sinyal tentang stabilitas perekonomian di Indonesia dalam jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Rian, kembali ke studio. Ya baik, Sela, Anda telah melaporkan memang tadi walaupun saat ini ditutup melemah di 0,64%, namun level 8.212 ini bukanlah menjadi yang terlemah karena the lowest intraday ini tercatat di 8.170. Informasi yang sudah sangat baik dari Bursa Efek Indonesia di penutupan sesi kedua menjelang akhir pekan. Sekali lagi terima kasih, Sela Rizky.